sekarang sama-sama kita mulai untuk pembacaan soal pemetaan kepada tiap regu. Untuk pembacaan soal yang pertama kita tunjukkan kepada regu A. Soal yang pertama. Niat merupakan salah satu daripada rukun sholat dan tidak sah sholat jika tidak ada niat. Yang ini kami tanyakan, coba sebutkan 3 perkara yang wajib di dalam niat. Bismillahirrahmanirrahim. 3 perkara wajib dalam niat yaitu kasrat, ta'arat, dan ta'yin. Bisa dijelaskan tiap-tiap dari hal tersebut? Kasrat yaitu menyengajakan perbuatan, ta'arat yaitu waktu, dan ta'yin itu wajib. Jawaban yang benar sebagian kita berikan nilai 85. Soal yang kedua, coba Anda sebutkan beberapa peristiwa penting yang terjadi dalam tahun ke-7 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Menikahnya Rasulullah dengan Safiyah binti Huyai. Yang kedua, menikahnya Rasulullah dengan Maimunah binti Al-Harith Al-Hilaliyah. Yang ketiga, telah Islamnya 3 jenderal Quraisy yang terkenal yaitu Khalid bin Walid, Ammar bin As, dan Utsman bin Abi Talhah. Dan disyariatkannya dan diharamkannya nikah mut'ah atau nikah dengan seseorang dengan batasan waktu tertentu. Jawabannya benar 192. Soal yang ketiga, coba Anda bacakan doa ketika hendak mau berwudu sesuai yang tercantum di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syaitani wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Jawabannya benar 100 A. Soal yang keempat, seperti yang telah kita pelajari bahwa salah satu tingkatan bacaan ikhfa ada yang namanya ikhfa aqrab. Kenapa dinamai dengan aqrab? Bismillahirrahmanirrahim. Dinamakan dengan ikhfa aqrab karena nun mati atau tanwin menghadapi hurufnya yang paling dekat dengan makhraj nun. Misalnya hurufnya ta qadai. Jawabannya benar 100 A. Soal yang kelima, sebutkan syarat-syarat menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat menuntut ilmu, yang pertama zakain yaitu kecerdasan, yang kedua hirusin yaitu rakus akan ilmu, yang ketiga wasibarin yaitu kesabaran, yang keempat wabulwatin yaitu bekal, yang kelima wa irsyadi ustazin yaitu petunjuk guru, dan watulin zamanin waktu yang panjang. Jawabannya benar 101.000 A. Soal yang keenam, di dalam ilmu tauhid, apapun yang ditemukan oleh hukum akal itu tidak keluar dari 3 hal, yakni ada kalanya wajib, mustahil, atau jaiz. Nah, yang ingin kami tanyakan, apa pengertian dari wajib? Pengertian dari wajib yaitu al-wajibu huwaladzi la yatasawwaru fil aqli adamu. Arti wajib ialah barang yang tidak dapat diterima pada akal akan ketiadaannya. Jawabannya benar 100 A. Soal yang ketujuh, coba Anda bacakan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang bertakwa.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Artinya, wahai orang-orang yang dan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Jawabannya benar sebagian, kita berikan nilai 70. Sekarang kita lanjut ke soal pemerataan kepada grup B. Soal yang pertama, coba Anda sebutkan 7 perkara yang harus dihindari ketika berwudu sesuai yang tercantum di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Memercikan air atau memercikan air saat setelah wudu, menamparkan air ke muka, bercakap-cakap, membasuh 3 kali, membasuh tanpa ada hajat, Waktunya habis. Jawabannya benar sebagian, kami berikan nilai 25. Soal yang kedua, coba Anda sebutkan syarat-syarat melakukan sholat jamak takdim. Waktunya habis. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Dalam sejarahnya, salat khawf itu sendiri disyariatkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Suatu ketika Rasulullah dan para sahabat keluar untuk memerangi beberapa kabilah dari negeri Najd yang sudah bersatu untuk memerangi beliau, sehingga dalam peperangan ini turunlah malaikat Jibril mengajarkan tata cara sholat khawf. Yang menjadi pertanyaan kami, pada peristiwa peperangan apakah disyariatkan sholat khawf pertama kali di dalam Islam, dan pada tahun berapakah itu terjadi? Bismillahirrahmanirrahim. Disyariatkannya salat khawf pada pertepatan peperangan Zatirqa pada tahun ketiga daripada hijrah. Jawabannya benar sebagian, kami berikan nilai 50. Jawaban yang benar tahun keempat Hijriah. Soal yang keempat, coba Anda jelaskan pengertian dari sifat huruf itbaq. Bismillahirrahmanirrahim. Itbaq ialah terhamparnya lidah. Itbaq ialah terhamparnya lidah dari langit-langit atas, seperti huruf po. Jawabannya benar sebagian, kami berikan nilai 30. Merapatkan lidah, bukan menghamparkan lidah. Soal yang kelima, bacalah sebuah hadis yang menyatakan bahwa orang yang Islam bagaikan tubuh yang satu. Lanjut ke soal berikutnya. Bagaimanakah pandangan ulama tentang iman muqallid?
Bas. Lanjut ke soal berikutnya. Bagaimanakah tanda fi'il sulasi mujarrad bab yang pertama? Bismillahirrahmanirrahim. Tanda fi'il bab sulasi mujarrad bab yang pertama difatahkan pada fi'il madhi dan didumahkan pada fi'il mudhari'. Jawabannya salah, tidak ada tambahan nilai untuk regu P. Sekarang kita masuki ke dalam pembacaan soal rebutan untuk tiap-tiap regu. Kepada setiap regu bisa mencoba bel yang sudah disediakan oleh panitia. Pendukung regu A, pendukung regu B, mana suaranya? Kita bacakan soal yang pertama. Sifat yang wajib pada Allah dibagi menjadi 4 kategori. Coba Anda sebutkan. Rewa. Bismillahirrahmanirrahim. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Jawabannya benar. Silakan sebut rewa. Lanjut ke soal yang kedua. Bagaimanakah bunyi hadis yang menyatakan bahwa tidak ada iman bagi seorang yang tidak amanah? Grup A. Bismillahirrahmanirrahim. La imana liman la amanata lahu. Jawabannya benar. Silakan sebut rewa. Soal yang ketiga. Bagaimanakah tanda fi'il sulasi mujarrad bab yang ke-6? Rupi. Bismillahirrahmanirrahim. Dikasarkan pada fi'il madhi dan dikasarkan pada fi'il mudhari'. Jawabannya benar. Silakan sebut Rupi. Lanjut ke soal yang keempat. Dalam sulasi mujarrad bab yang keberapakah binanya hanya bagi lazim dan bacakan wasatnya? Bab yang kelima, kata rodat nasuna yasunu. Jawabannya salah. Rupi dikurangi dengan 100. Hasuna yang sunu itu mausun. Yang menjadi wazan adalah fa'ula yaf'ulu. Lanjut ke soal berikutnya. Fi'il apakah yang ketika nasabnya dibuang lam? Rupi. Bismillahirrahmanirrahim. Fi'il mudhari' sahih. Fi'il mudhari' ini sahih akhir. Jawabannya salah. Rupi dikurangi dengan 100. Jawaban yang benar adalah fi'il yang 5. Soal yang ke-6. Coba Anda sebutkan huruf-huruf yang termasuk ke dalam makhraj halaq. Grup A. Bismillahirrahmanirrahim. Ha qa in ghin ha hamzah. Jawabannya benar. Silakan sebut grup A. Soal yang ke-7. Jikalau Allah itu bersifat ajzu atau lemah, maka sungguh Allah tidak sanggup menciptakan alam ini, sedangkan alam ini telah ada. Ini merupakan dalil dari salah satu sifat wajib pada Allah. Sifat apakah itu? Grup A. Qudrah. Jawabannya benar. Silakan sebut grup A. Lanjut ke soal berikutnya. Masruhun adalah isim maf'ul yang digunakan kepada satu orang laki-laki atau mufrad muzakkar. Bagaimanakah bentuk
isim maf'ul yang digunakan kepada satu orang perempuan atau mufrad muannas. Lima detik lagi. Bagus. Kita lanjut ke berikutnya. Coba Anda sebutkan wazan dan mauzun bab ke-6 dari fi'il sulasi mujarrad. Grup B. Bismillahirrahmanirrahim. Wazan dari bab yang ke-6, fa'ila yafilu. Mauzun dari bab yang ke-6, hasiba yasibu. Jawabannya 100 untuk grup B. Lanjut ke soal yang ke-10. Apa sajakah huruf yang menasabkan fi'il mudhari'? Grup A. An, lan, kai, iban. Jawabannya benar 100 untuk grup A. Lanjut ke soal yang ke-11. Perintah salat 5 waktu diturunkan ketika Rasulullah sedang. Grup A. Isra Miraj. Jawaban yang benar 100 untuk grup A. Soal terakhir. Zainab binti Khuzaimah merupakan salah satu istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dikenal dengan kebaikan, kedermawanan, dan sifat santunnya terhadap orang miskin. Sehingga dengan kedermawanannya dan sifat santunnya, ia digelar dengan grup A. Bismillahirrahmanirrahim. Ummul masakin, ibunya orang-orang miskin. Jawabannya benar 100 untuk grup A. Dengan berakhirnya soal debutan maka berakhir sudah tampilan yang pertama pada sesi yang pertama. Untuk kedua kali kami persilakan untuk rehat sejenak.